Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini biidznillah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kajian ini sifatnya wajib, baik itu santri, karyawan, guru harus datang. Sebagaimana yang sudah disepakati dalam rapat asatidzah, Kamis ini digunakan untuk kajian wajib. Semua santri, semua asatidzah, demikian juga karyawan. Mengingat kajian akidah ini sangat betul-betul penting dalam kehidupan, karena asyubhatul jadzabah, yang namanya syubhat, pemikiran yang menyimpang itu begitu banyak dan menarik biasanya. Terkadang karena satu kejadian orang bisa menjadi sesat. Terkadang karena membaca kemudian orang bisa sesat. Terkadang orang mendengar bisa kemudian sesat. Hanya kadang dari satu kalimat. Oleh karenanya perlu serius di dalam mengkaji kitab-kitab akidah, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan faham betul akidah yang sahihah, akidah Ahlussunnah yang mana dan mana yang akidah yang batil. Penulis rahimahullah taala beliau mengatakan bal yu'minun, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bi anna Allah Subhanahu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu apapun yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11 ini merupakan ayat yang betul-betul dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, demikian juga ayat-ayat yang lainnya. Namun di dalam ayat ini sangat wadih, ayat ini sangat jelas bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang sama dengan Allah, laisa kamitslihi syai', maka ini juga mutahaqqaq, ini betul-betul terwujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Karena tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah hanya milik Allah. Tidak ada yang dimiliki atau yang sama dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa tidak ada satu makhluk pun, baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu jin ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki sifat yang sama dengan Allah Jalla Jalaluh. Baik itu sifat yang berkaitan dengan zat-Nya seperti wajah, seperti kaki Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Azza wa Jalla dan yang lainnya, atau sifat fi'liyah, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sama. Semua sifat Allah yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran, keagungan zat Allah Jalla Jalaluhu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah menetapkan, kalau hanya menafikan saja tidak ada yang sama dengan Allah,
Ini boleh jadi akan terfikir di dalam logika manusia, kalau tidak ada yang sama apa tidak ada. Maka Allah Azza wa Jalla tetapkan wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa huwas sami' Maha mendengar, al-basir Maha melihat. Allah menetapkan nama, Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Di antara ciri akidah Ahlussunnah, mereka tidak menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka Ahlussunnah dimanapun, kapanpun, dari zaman Nabi SAW, para sahabat sampai dengan kita hari ini, la yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Tidak berani mengingkari, tidak berani menafikan satu sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wajib diimani. Wal iman bihi wajib. Allah menetapkan, maka kita pun wajib menetapkan. Tidak boleh kita mengingkari walaupun satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan atau yang ditetapkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Mereka juga tidak mentahrif. Mereka juga tidak mentahrif, tidak merubah al-kalima, ayat-ayat yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dari maknanya, dari kedudukannya. Karena dua perbuatan ini, mentaktir dan mentahrif, dua-duanya adalah syiar ahli dhalah. Menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah, ini syiarnya ahli dhalah, syiarnya kelompok-kelompok sesat, baik itu Mu'tazilah, Mu'attilah, hatta ahlul kalam. Hatta ahlul kalam, orang-orang Maturidiyah, Asy'ariyah dan lainnya, mereka menafikan. Orang-orang Mu'attilah, orang-orang Jahmiyah, mereka menafikan, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka mengatakan Allah punya nama tapi Allah tidak punya sifat. Orang-orang Ahlul Kalam, baik itu Asy'ariyah, baik itu Maturidiyah, baik itu Kullabiyah, wa amsalihim, dan yang sama dengan mereka, mereka mengingkari sifat-sifat dzatnya Allah dan sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka tetapkan hanya 7 sifat wujud, qidam, baqa, seperti yang ma'ruf. Sifat-sifat yang lain yang mana? Bagaimana menurut mereka? Mereka nafikan, mereka ingkari. Mereka ingkari. Nanti dalam sela-sela pembahasan tentang akidah ini, kita akan tahu sampai di mana kegoblokan mereka, kenapa mereka sampai menafikan, sampai mengingkari ayat-ayat yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, padahal sifatnya jelas, penetapannya jelas, tapi mereka nafikan. Sekali lagi, menafikan sifat-sifat Allah, baik itu semuanya atau sebagiannya, ini syiar ahli dhalah. Ini syiarnya kelompok-kelompok sesat, baik itu Jahmiyah, baik itu Mu'tazilah ataupun yang lainnya. Demikian yang kedua, yuhadifu. Ahlussunnah la yuhadifu. Ahlussunnah tidak mentahrif, tidak merubah baik itu lafaz maupun makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak merubah lafaz ataupun makna dari hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat. Tidak merubah. Lafaznya ditetapkan, makna yang nampak dari lafaz tersebut itu juga ditetapkan. Beda dengan kelompok Ahlul Dhalah, beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Ahlul Kalam yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka pasti akan ada usaha mentahrif, sebagaimana nenek moyang mereka orang-orang Yahudi
yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, bicara kebobrokan orang Yahudi, mereka selalu berusaha untuk merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari maknanya. Maka afrahuhum, gen-gen mereka yang mengikuti cara kehidupan beragama orang Yahudi juga berupaya untuk merubah nas-nasnya Allah, merubah makna yang terkandung di dalam makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa hakikat orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah adalah tahrif. Selalu berusaha merubah untuk menyamarkan akidah mereka, dan supaya mereka tidak digunjing, supaya mereka tidak dipojokkan, supaya mereka tidak disalahkan, mereka tidak menggunakan bahasa tahrif, tapi menggunakan bahasa takwil. Antara takwil dengan tahrif beda. Kalau mentakwil yang berarti tafsir adalah kasfu ma'anihi bidalil sahih, menyebutkan maknanya sebagaimana zahirnya dengan dalil yang sahih. Sedangkan mentahrif itu menyebutkan maknanya yang menyelisihi zahirnya tanpa ada dalil, baik itu secara bahasa ataupun yang lainnya. Ini tahrif maknawi yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Ahlul Kalam, supaya mereka tidak disalah-salahkan. Maka mereka gunakan bahasa takwil, padahal mereka hakikatnya apa? Mentahrif, merubah makna yang zahir dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka tidak melakukan ilhad dalam ayat-ayat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah, ciri akidah mereka ketika Allah menetapkan sifat-sifat Allah, maka Ahlus Sunnah menetapkan. Ketika Nabi SAW menetapkan, maka Ahlus Sunnah menetapkan dan mengimaninya. Tidak kemudian mentaktil, tidak mengingkari, tidak mentahrif, merubah. Juga tidak melakukan ilhad. Tidak melakukan ilhad dalam hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilhad? Pada asalnya yang namanya al-ilhad ada al-mail wal-udul 'anil syai', melenceng atau meninggalkan sesuatu. Ini asal dari kata ilhad. Dan ilhad dalam masalah asma dan sifat berarti al-udul an ma'aniha al-haqiqiyah, meninggalkan makna yang hakiki ilal ma'ani al-batilah, kepada makna yang batil, meninggalkan makna yang benar ya, dan menggantinya dengan makna yang batil. Ini ilhad dalam masalah asma dan sifat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan suwarul ilhad. Bagaimana orang-orang kelompok-kelompok sesat ini melakukan ilhad dalam masalah asma wa sifat. Caranya bagaimana mereka melakukan ilhad para kelompok-kelompok sesat ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada beberapa cara mereka dalam melakukan ilhad. Yang pertama, an tusammal asnamu biha, menamai berhala-berhala yang mereka sembah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menamai berhala-berhala yang mereka sembah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk ilhad. Ini termasuk ilhad. Sebagaimana yang disebut dari mereka Latta, mereka katakan ini dari kalimat al-ilah. Allah, dari mereka katakan mereka ini dari al-ilah. Al-Uzza, katanya mereka dari Al-Aziz. Al-ilah apa al-ilah? Al-ilah artinya yang berhak diibadahi. Tapi kata mereka Latta ini dari kata al-ilah. Dan ini tahrif, dan ini
ilhad di dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Al-Uzza. Mereka mengatakan Al-Uzza, nama berhala ini diambil dari nama Allah Al-Aziz. Dan ini ilhad. Al-Manat, mereka juga punya berhala namanya Manat. Mereka mengatakan ini dari Al-Mannan, dan ini ilhad fi asma'illah, termasuk ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Min suwar ilhad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang termasuk dari ilhad adalah tasmiyatuhu subhanahu bima la yaliqu bihi. Menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak tepat, tidak layak, yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan tidak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menamai Allah dengan nama-nama yang tidak benar, nama-nama yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk ilhad. Orang-orang filsafat, mereka menamai Allah Subhanahu wa taala dengan al-aql al-fa'il, yang brilian, yang cerdas, luar biasa, jenius, akal yang jenius. Katanya Allah Azza wa Jalla diberi nama, disebut-sebut oleh mereka, diberi julukan dengan al-aqlul fa'al, akal yang sangat jenius, yang bisa mengatur alam semesta ini. Mukadimah yang mereka katakan. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengatakan bahwa nama Allah namanya al-aqlul fa'al, tapi mereka lakukan demikian. Atau orang-orang Nasara menamai Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan Bapa misalnya. Ini ilhad, termasuk ilhad di dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ilhad dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wasfuhu subhanahu bima yunazzihu anhu min an-naqais. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah sucikan dirinya darinya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala kelemahan. Tapi mereka mensifati Allah dengan kelemahan. Seperti siapa? Seperti misalnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, sementara kita manusia itu lebih kaya dari Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berani mensifati Allah dengan sifat fakir. Allah kata mereka fakir. Ini termasuk ilhad. Ini termasuk ilhad yang jelas melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga orang-orang Yahudi menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan yadullahi maghlulah, mensifati Allah Subhanahu wa taala tangannya itu tangan yang terbelenggu. Allah bakhil, Allah pelit. Itu kata mereka orang-orang Yahudi. Dan tentu afrahul Yahud, tentu orang-orang yang mengikuti cara beragama seperti orang Yahudi pun akan berani mengatakan hal yang sama. Akan berani mengatakan hal yang sama. Orang-orang Syiah misalnya, orang-orang Syiah misalnya mereka berani mengatakan Allah itu beri wahyu salah alamat. Allah katanya salah alamat dalam memberikan wahyu, bukan ke Nabi Muhammad sebenarnya tapi kepada Ali. Ini na'udzubillah, kalimatuhum, kalimat-kalimat yang batil. Demikian juga yang muncul, yang sering didengungkan oleh orang-orang tasawuf, yang mereka merasa sudah sampai pada tingkatan hakikat. Mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang na'udzubillah mereka menyebutnya untuk Allah Azza wa Jalla. Katanya Allah Azza wa Jalla bisa menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan anjing, maka wujudnya anjing kata mereka. Kalau menyatu dengan babi, itu wujudnya babi. Ini yang ada dalam pikiran-pikiran busuk orang-orang tasawuf. Na'udzubillah, ta'ala Allah Azza wa Jalla dari Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sebutkan. Kemudian di antara al-ilhad fi asma'ihi wa ayatihi,
termasuk ilhad dalam masalah nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jahdu ma'aniha al-haqiqiyah, mengingkari maknanya yang hakiki, mengingkari makna Allah, makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Kemudian mereka menggantinya, merubahnya dengan yang lain. Mereka melakukan tahrif. Tahrif itu bagian dari ilhad. Mentahrif itu salah satu jarimah min jaraimil ilhad, termasuk dosa dari bagian ilhad. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud bukan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wajah Allah mereka katakan itu bukan wajah maksudnya. Kalau kemudian Allah memiliki sifat cinta, kata mereka bukan cinta yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi yang lain. Itu semua ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagian dari ilhad yang dilarang, bagian dari ilhad yang dilarang. Kemudian di antara makna ilhad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Bada'i' wa Tafsir, juga tashbihu sifatihi bi sifatil makhluqin, menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Orang-orang yang musyabbihah, kelompok musyabbihah, mereka mengatakan yadullah kayadi wa wajhuhu kawajhi. Mereka mengatakan wajah Allah seperti wajahnya. Kalau tangan Allah ya sama dengan tangan makhluk. Ini termasuk bagian dari ilhad. Bagian dari ilhad. Termasuk juga bagian dari ilhad menyamakan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Orang yang mentakif, mereka menghayal-hayal bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk bagian dari ilhad. Bagian dari ilhad. Kenapa? Karena orang yang mentakif itu pasti menghadirkan dulu gambaran tentang makhluk, kemudian disamak-samakan, dipaksakan untuk menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Dan ini ilhad. Ini termasuk ilhad, dan Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-A'raf memperingatkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menggunakannya. Berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau antum minta ampunan kepada Allah, minta maghfirah kepada Allah, maka sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Maha Pengampun. Misalnya ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfirli. Wahai Zat yang memberikan ampunan, ampunilah aku. Kalau kita minta rahmat Allah Azza wa Jalla, ya Rahim, ya Rahman, irhamni. Ini namanya berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu tawassul yang disyariatkan. Tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, orang-orang yang berbuat ilhad, dan biarkan orang-orang yang berbuat ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sayujzaun, sungguh mereka akan dibalas dengan apa yang mereka pernah lakukan di dunia. Ini ancaman yang keras dari Allah Azza wa Jalla. Sayujzaun, perbuatan mereka yang mereka rasa dan mereka tidak rasa, melakukan ilhad kepada asma-asma Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas. Sayujzaun, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan balasannya apa. Ini kalau dalam bab balaghah namanya bab tahwil wa ta'dil, untuk memperbesar masalah. Bahwa masalah ini besar sekali, sayuzzaun, adabnya besar sekali, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sudi menyebutkan, karena saking besarnya adab yang Allah Azza wa Jalla sediakan untuk mereka-mereka yang melakukan ilhad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang menyelewengkan maknanya, menafsiri dengan rai, menafsiri dengan logika, menafsiri dengan hawa nafsu,
menafsiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar-dasarnya, menyelisih kaidah-kaidah tafsirnya. Ini termasuk bagian dari ilhad. Di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat ilhad, menyelewengkan ayat-ayat kami, la yakhfawna 'alaina, mereka tidak samar dari kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami selalu lihat. Kemana pun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, kami selalu melihat. Penyelewengan apapun yang mereka buat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kami selalu melihat. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka ahlul dhalal, orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok sesat, sangat giat sekali untuk merancukan makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang orientalis itu mereka rajin, bahkan punya maktabah perpustakaan besar-besar. Mereka rajin baca kitab-kitab para ulama. Kemudian mereka menyusun buku-buku mereka dengan menyelewengkan maknanya, menafsiri Al-Quran dengan sesuai hawa nafsu mereka, sesuai dengan logika mereka, sesuai dengan ateisme mereka, sehingga muncul buku-buku yang sesat kemudian dibaca oleh orang sehingga merubah cara berpikir orang. Dan itu yang mereka lakukan sampai pada kurikulum di sekolah-sekolah, di kampus-kampus mereka upayakan sudah masuk di situ kurikulum ilhad dari mereka.